Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali Sobat UKM hari Rabu jam 10. Ini kita siapkan dulu. Mama juga sudah hadir. Kita share dulu kepada tim kita. Kameranya. Oke. Assalamualaikum Cuka. Waalaikumsalam Pak. Kok belum kelihatan ya gambarnya? Iya, gambarnya belum ada. Ya, di Banda Aceh, di Sabang. Di Banda Aceh Pak. Saya sambil menikmati karena Pak karena Ke Mama ya Pak? Nampak. Ya, ke Mama. Masya Allah. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan owner Mama. Masya Allah. Ya. Ya Pak. Jadi Sobat KM, saya akan cerita dulu ya. Ini makanan tradisional, ya, makanan tradisional. Ke Mama, orang Aceh sering buat, terutama untuk kalau bepergian jauh, karena dapat disimpan lama, ya. Kebiasaan orang Aceh kalau haji, kalau dulu kan perjalanan sampai berbulan-bulan, jadi selalu bawa ke Mama, ya. Dari ikan dikeraskan, kemudian diolah lagi menjadi makanan yang enak, ke Mama. Kemudian Cuka sebagai owner ke Mama Cuka memproses menjadi makanan modern, ya, dikemas dengan baik. Saya saja sebenarnya saya ingin tampilkan bahwa apa yang modern. Jadi saya buatkan sandwich, ya, jadi ditaruh dalam roti. Cuma karena dimakan terus habis semuanya, jadi nggak bisa ditujukan lagi. Ya, Masya Allah. Sandwich, Ya. macam-macam, ya, yang bisa kita olah kembali, ya, secondary produknya dari produk ini. Ini salah satu kemasan dalam bentuk botol, ya, ada juga pounds, ya, dan ini luar biasa kalau menurut saya, ya. Jadi makanan tradisional, ya, dikemas, bisa sebagai teman nasi, bisa sandwich, bisa cemilan, ya. Ini kalau tanpa sadar mungkin satu botol ini habis, ya. Ini luar biasa. Masya Allah. Ya, hari ini kita kedatangan ownernya, ya, Cuka, orang Sabang, ya, yang memproduksi ke Mama, ya, dari resep yang, dan yang menarik adalah tuna yang digunakan ada tuna kuning, ya, sirip kuning, ya, ini mahal, ya, mestinya, ya, tapi hadir dalam kemasan yang bagus, ya. Baik, Assalamualaikum Cuka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, sebelum kita terlalu jauh berbicara, ya ini apa dasarnya kok timbul ide membuat usaha Kemamah? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu karena makanan sehari-hari, Pak. Jadi anak-anak tuh suka makan ikan tuna, khususnya ikan tuna yellowfin. Jadi kami tuh pas tinggal di Sabang untuk ikan tuna tuh kadang agak susah, Pak, karena sering nelayan itu kirim ke Banda Aceh. Jadi kami suami sama saya gitu akhirnya mutusin nih gimana kalau kita karena kan kalau masak Kemamah tuh lama, Pak. Jadi kalau kita Ya, masak dikit-dikit kan tangguh. Jadi akhirnya kami jadikan usaha kami produksi dalam jumlah banyak. Awalnya itu untuk PO aja, Pak. Misalnya teman-teman, tetangga, masih lingkungan sekitar. Lama-lama udah ada pesanan dari haji, untuk umroh. Akhirnya kami memberanikan diri untuk kenapa nggak kita tampilkan, kita branding produk kita. Jadi punya brand, punya kemasan yang mudah dibawa gitu, Pak. Itu asal muasalnya. ya. Ini ya, bagaimana caranya? Kenapa enak gitu? Oh, Masya Allah. Itu resep nenek tuh, Pak. Jadi almarhum dari ibunya ibu, mamanya mama, kami panggilnya Nyanyang. Itu resepnya Nyanyang dari ibunya beliau lagi. Jadi memang resep keluarga, resep turun-temurun yang kami olah untuk kami produksi sebagai usaha kami, Pak. Jadi Masya. Sobat UKM, ya, ini adalah salah satu sebenarnya menjaga originalitas, menjaga makanan-makanan tradisional bertahan lama, yaitu melalui penciptaan bisnis. Salah satunya sekarang yang dikerjakan oleh Cutka. Ya. Ini saya nggak tahu siapa namanya. Saya manggil Cutka. Ini sebenarnya siapa namanya? Nama saya sebenarnya Irfa Diarni Falka. Cuka itu nama panggilan dari Nyanyang, nenek saya. Jadi dari lahir manggilnya Cuka-Cuka. Jadi kalau untuk keluarga dekat itu manggilnya masih Cuka, Pak. Tapi kalau untuk teman-teman di luar manggilnya Irfa. Makanya Oke. karena awalnya idenya tuh rencana awal kami mau nama produknya tuh ke Mama Fatima karena anak saya yang paling bungsu yang nomor 5 suka kali makan ke Mama, Pak. Jadi dia dicemilin, bukan dimakan pakai nasi. Habis itu Ya, memang enak dicemil nih. iya, Masya Allah. Jadi dia cemilin ke Mama gitu, Pak. Jadi memang betul-betul suka kali di antara 5 anak kami yang paling bungsu ini memang doyan kali ke Mama, Pak. Terus kita diskusi, kita cari nama yang menarik karena nama yang melambangkan yang mempunyai ciri khas Acehnya, Pak. Terus karena ini resep dari Nyanyang, nenek saya, suami bilang kenapa nggak dari panggilan Nyanyang ke Umi aja, jadi Cutka gitu. Cutka tuh kan rata-rata kan orang Aceh pakai Cutka tuh, Kak, Pak, panggilan hari-hari. Jadi akhirnya jadilah namanya ke Mama Cutka. Ya, kapan mulainya ini kira-kira? Kalau untuk PO-PO itu tahun 2022 udah mulai, Pak. Dua-dua ya. Ini sifatnya Kalau untuk PO ya. ya itu udah ada mulai pesanan-pesanan yang dekat-dekat teman, tetangga gitu, Pak. Nah itu kalau untuk kami branding, kami launching pertama kali produksi massal, Pak, itu di Sabang Marine Festival 2023. Itu sudah bentuk kemasan atau belum kemasan? Udah, waktu itu udah ada kemasan botol, Pak. Jadi awal Sudah kita mau botol. pakai kemasan yang lebih hemat, Pak. Kemasan apa? Yang Plastik ini ya. Bukan, Pak. Pertama botol plastik. Botol plastik. Cuman kan kalau saya tuh orangnya agak gelian. Jadi saya sterilnya tuh saya katanya nggak boleh direbus, tapi kan untuk makanan. Jadi memang betul air-air baru mendidih saya masukin, rupanya nggak boleh. Jadi dia melendot warnanya jadi nggak cantik, Pak, kemasannya. Akhirnya kami mutusin, oh ini nggak bisa nih, karena kalau saya kayak was-was gitu kalau misalnya nggak steril, karena kan kita nggak pakai pengawet, Pak.
Ya, Akhirnya ya. kita beranikan diri untuk pakai kemasan kaca. Jadi launching Sejak pertama kapan? itu udah Sejak kemasan kaca. kapan Ya kemasan Pak, kaca nih? Sejak ah, kapan itu kan? di Sabang Merry Festival pertama kali kemasan kaca Pak. Oh, oke. Jadi mulai kemudian saya Ya, lihat ditambah dengan kemasan pounds. Itu ya kapan itu mulai? iya, itu permintaan pasar Pak. Itu di pertengahan 2000 di pertengahan 2024 Pak. Jadi itu udah mulai ada permintaan kemasan. Sayang. Jadi udah ada permintaan pasar untuk kemasan yang lebih mudah dibawa Pak. Karena kan banyak ini pesanan kayak tadi Pak, pesanan jamaah haji, jamaah umroh. Jadi kalau kaca itu makan tempat dan resiko untuk pecah Pak. Terus udah mulai ada pesanan-pesanan oleh-oleh Pak. Orang-orang traveling. Dari situlah kita kita nggak bisa lagi dengan satu kemasan. Akhirnya kita buat dalam kemasan yang mudah, travel friendly Pak. Kemasan pouch. Jadi ada perubahan lah ya. Ya, atas permintaan pasar Pak. Ya, perubahan pasar ya menambah kemasan ya dari yang kemasan botol kaca ya. Dan ini, tapi ini tetap dipertahankan ya. Iya, karena ada konsumen masing-masing Pak. Kalau kaca ini memang ada apa peminat